Bab 668. Serang. Tidak lama kemudian, Khan Turkistan memutuskan untuk menetap dan melanjutkan usaha dagangnya dengan mendirikan sebuah perusahaan dagang. Pada awalnya, Khan Turkistan tidak akan mengungkapkan identitasnya. Jika dia melakukannya, dengan pengaruh besar yang dimilikinya di kalangan rakyat Turkistan, hanya dalam waktu singkat, para pemasok akan memadati pintu tokonya. Namun, Khan Turkistan tidak ingin menghasilkan uang dengan memanfaatkan pengaruhnya, melainkan dengan kemampuannya sendiri. Dia ingin membangun bisnisnya berdasarkan reputasi dan kepercayaan. Lin Hai juga memberikan banyak dukungan dengan memanfaatkan jaringan dagangnya. Begitu Khan Turkistan berhasil mengumpulkan kulit hewan, maka dia dapat menjualnya langsung, atau membuka bengkel untuk mengolahnya menjadi produk jadi yang kemudian dijual secara grosir atau langsung kepada konsumen. Ketika pertama kali terjun ke dunia bisnis, Khan Turkistan tidak menyangka bahwa dunia perdagangan memiliki begitu banyak seluk-beluk. Dari proses pengumpulan barang, transportasi, hingga penjualan, setiap langkah memiliki tantangan tersendiri. Bahkan dalam hal memilih jasa pengangkutan, perbedaannya sangat signifikan. Karavan besar memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi tetapi lebih mahal, sementara karavan kecil lebih murah tetapi lebih lambat dan tidak mampu melindungi barang jika terjadi perampokan. Oleh karena itu, banyak perusahaan dagang yang bekerja sama dengan menggabungkan barang mereka untuk menyewa karavan besar, yang lebih hemat biaya dan lebih aman. Sebagai pendatang baru dalam dunia bisnis, Khan Turkistan mendengarkan semua penjelasan ini dengan saksama dan mencatat setiap pengalaman yang dia pelajari. Percakapan tentang perdagangan berlangsung hingga malam hari, kemudian mereka baru berpisah. Pada hari berikutnya, Khan Turkistan mulai mengatur bisnisnya. Dia juga merekrut beberapa mantan bawahannya yang terpercaya dan setia untuk bekerja sama dengannya. Mengenai modal, Khan Turkistan tidak khawatir. Selain tabungan pribadinya, dia juga memiliki hadiah dari Kekaisaran Daxia yang cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan dagang. Lin Hai bahkan merekomendasikan seorang pengelola toko dan akuntan yang berpengalaman untuk membantu Khan Turkistan. Dengan semangat tinggi, mereka mulai merekrut pekerja dan mempersiapkan bisnis. Sementara itu, fokus utama Lin Hai adalah menghadapi pemberontak Turkistan. Wilayah Jin dan Hitan sudah hampir dikuasai oleh Daxia sepenuhnya, dengan sebagian besar pasukan yang tersisa dari kedua negara kecil itu bergabung dengan pasukan pemberontak Turkistan. Wilayah mereka kini secara resmi menjadi bagian dari Daxia. Dengan cepat, Lin Hai berhasil merekrut pasukan sebanyak 60.000 orang dari kalangan Turkistan, melengkapi mereka dengan persenjataan, dan mengirim mereka menuju wilayah Turkistan. Misi mereka adalah mencari lokasi konsentrasi pasukan pemberontak Turkistan dan terus-menerus menyerang dan mengganggu mereka, sehingga para pemberontak tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Setiap kali bertemu dengan rakyat sipil Turkistan, tugas mereka adalah memindahkan rakyat tersebut ke wilayah Daxia, melarang mereka untuk tinggal di padang rumput. Dengan formasi 2.000 pasukan berkuda yang ringan dan mobilitas tinggi, mereka membawa bekal seperti daging kering dan keju yang cukup untuk bertahan selama lebih dari setengah bulan. Jika mereka tidak bisa mengalahkan pemberontak, mereka bisa segera mundur. Namun, jika pasukan kecil pemberontak mengejar mereka, mereka bisa berbalik dengan cepat dan menghancurkan musuh. Dengan keberadaan granat tangan, pasukan pemberontak tidak memiliki peluang untuk melawan mereka. Satu-satunya cara pemberontak melawan adalah dengan menggunakan panah dari jarak jauh atau menggunakan busur besar dan panah berat. Namun, pasukan pemberontak yang terdiri dari puluhan ribu orang menghadapi masalah besar terkait makanan dan suplai. Terlebih lagi, setelah sebagian besar penduduk Turkistan dipindahkan ke wilayah Daxia, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan suplai, bukan hanya makanan untuk prajurit yang mulai langka, tetapi juga pakan untuk kuda perang yang dibutuhkan untuk memastikan mereka tetap kuat. Dengan penduduk Turkistan yang semakin sedikit di padang rumput, bahkan jika pasukan pemberontak merampas semua sapi dan domba dari para penggembala yang tersisa, persediaan itu hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Penduduk Turkistan yang kehilangan ternak mereka tidak memiliki jalan lain kecuali menuju wilayah Daxia untuk mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemberontak, meskipun tahu bahwa tindakan mereka merampas ternak adalah seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya, tetap melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Tanpa merampok, mereka akan kelaparan, tetapi dengan merampok, mereka kehilangan dukungan dari rakyat Turkistan dan tetap tidak bisa bertahan lama. Jika mereka mencoba melarikan diri ke utara, mereka akan berhadapan dengan orang-orang Rusia yang terkenal ganas. Pasukan pemberontak belum tentu bisa mengalahkan mereka.
Bahkan jika mereka dapat menguasai sebagian wilayah, daerah itu adalah tanah yang dingin dan tandus, dengan banyak rawa dan sedikit padang rumput. Kondisi tersebut tidak memungkinkan pasukan berkuda mereka untuk menunjukkan keunggulan mereka. Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan oleh negara musuh. Ke barat, mereka akan menghadapi padang pasir yang tak berujung. Puluhan ribu prajurit yang masuk ke sana tidak hanya akan kesulitan menemukan makanan, tetapi juga air. Kuda mereka, yang biasa hidup di padang rumput yang kaya akan rumput, tidak mungkin bertahan di lingkungan yang tandus seperti itu. Situasi ini membuat Mohan, pemimpin pasukan pemberontak, terpojok tanpa jalan keluar. Dia menjadi semakin mudah marah dan semakin sering mabuk berat. Prajurit Daxia terus mendorong mereka ke dalam kondisi yang semakin sulit, tanpa memberi mereka kesempatan untuk beristirahat, sementara pasokan makanan mereka semakin menipis. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka seluruh pasukan pemberontak akan mati kelaparan. Bahkan para penggembala di padang rumput kini sudah mendengar kabar bahwa pasukan pemberontak akan merampas ternak mereka. Oleh karena itu, mereka menghindari pasukan pemberontak sejauh mungkin. Jika Mohan tidak menemukan solusi dengan cepat, maka ini akan menjadi akhir dari mereka. Mohan, persediaan makanan kita hanya cukup untuk 2 hari lagi. Para prajurit hanya bisa makan setengah porsi setiap hari, dan mereka mulai mengeluh. Jika kita tidak segera mendapatkan pasokan makanan, maka moral pasukan akan runtuh, kata seorang perwira dengan wajah tegang. Kalau begitu pergi dan cari makanan. Rampas semua persediaan dari para penggembala. Toh Daxia juga akan membawa mereka pergi. Lebih baik kita manfaatkan untuk diri sendiri daripada membiarkan Daxia mengambil keuntungan, jawab Mohan sambil menenggak minuman kerasnya, lalu melemparkan botol itu ke tanah dengan marah. Namun sekarang sulit untuk menemukan penggembala. Ternak mereka juga semakin sedikit. Jika kita merampas lagi dari mereka, mereka juga akan mati kelaparan, jawab perwira itu dengan suara ragu. Salah satu kepala suku di bawah perintah Mohan menghela napas panjang, menunjukkan keputusasaan. Awalnya, mereka berpikir akan segera menjadi penguasa Turkistan, namun kenyataan pahit membuat mereka jatuh menjadi seperti anjing liar tanpa rumah. Mohan, dengan tatapan tajam yang penuh amarah, bersiap untuk berbicara. Namun, seorang prajurit tiba berlari masuk ke tenda dengan tergesa-gesa. Mohan, kami baru saja menerima kabar dari pasukan pengintai. Pasukan berkuda milik mantan Turkistan kini bergerak untuk menyerang kita. Semua orang di dalam tenda terkejut mendengar berita itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Penduduk Turkistan semuanya sudah ditawan. Bagaimana mungkin mereka datang menyerang kita? Bentak Mohan dengan nada tidak percaya. Ini benar-benar terjadi, Tuan. Setiap pasukan berkuda terdiri dari sekitar 2.000 orang. Kami telah mengidentifikasi ada belasan pasukan yang sedang bergerak mengepung kita. Mereka benar-benar sudah beralih sepenuhnya ke pihak Daxia dan sekarang membantu Daxia untuk menyerang kita. Pengkhianat hina, teriak Mohan dengan kemarahan yang membara. Seorang kepala suku berkata dengan nada cemas, Tuan, kita harus segera merencanakan strategi. Pasukan Turkistan sangat memahami medan dan taktik kita. Ditambah lagi, mereka memiliki Daxia sebagai pendukung utama dengan suplai yang melimpah. Kita tidak mungkin bisa menang melawan mereka dengan kondisi seperti ini. Namun, keraguan muncul di benak mereka. Salah satu kepala suku lainnya berbicara dengan nada bingung, tapi, bukankah ini aneh? Jika mereka benar-benar ingin menyerang kita, mengapa mereka membagi pasukan mereka? Hanya 2.000 orang per pasukan, tersebar seperti pasir yang terurai. Mereka jelas tidak bisa melawan kekuatan kita yang besar. Apakah mungkin ini karena meskipun mereka telah bergabung dengan Daxia, mereka masih belum sepenuhnya dipercaya? Mungkin Daxia sengaja membagi pasukan mereka agar lebih mudah dikendalikan. Usul salah satu kepala suku, mencoba mencari penjelasan logis. Kalau begitu, ini bisa menjadi celah bagi kita. Jika Daxia tidak sepenuhnya mempercayai mereka, mungkin kita bisa membujuk mereka untuk kembali bergabung dengan kita. Jika kita berhasil menambah jumlah pasukan, maka kita bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menyerang Daxia. Kata kepala suku lainnya dengan penuh semangat. Kepala suku yang hadir mulai berdiskusi satu sama lain, mencoba menyusun rencana. Mereka merasa yakin bahwa mantan rakyat Turkistan yang kini sudah menjadi pasukan Daxia pasti tidak senang dengan kondisi mereka sebagai tahanan. Mereka menduga, para prajurit itu juga mungkin merasa tertekan dan diperlakukan tidak adil.
Ini dianggap sebagai peluang untuk membujuk mereka berbalik melawan Daxia dan membangun kembali kekuatan untuk menyerang. Bab 669. Serang, serang. Baik, kalau begitu, pimpin pasukanmu dan hadapi mereka. Mohan kembali bersemangat, jika dia tidak bisa menarik para prajurit suku Turkistan itu ke pihaknya, mereka benar-benar tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri lagi, dengan puluhan ribu pasukan musuh yang mengepung mereka, bahkan kesempatan untuk merampas persediaan makanan akan sirna. Mereka akan menjadi seperti anjing liar tanpa rumah di padang rumput Turkistan. Dalam waktu singkat, mereka semua pasti akan mati kelaparan. Mohan segera mengatur ulang pasukannya dan memimpin pasukan kavaleri untuk menghadapi musuh. Pasukan yang mengejar dengan paling sengit dipimpin oleh Dasari, yang berniat secara langsung membalas dendam dengan memusnahkan pasukan pemberontak. Sebelumnya pasukan pemberontak ini telah membantai banyak anggota suku, sebuah dendam yang tidak bisa dilupakan. Setelah membagi pasukan menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 2.000 prajurit, Dasari memimpin sendiri satu kelompok untuk mengejar musuh. Awalnya, dia merasa bahwa 2.000 orang terlalu sedikit. Dia curiga ini adalah cara dinasti Dacia untuk sengaja membatasi kekuatan mereka. Bahkan, dia sempat mengeluhkan keputusan ini. Namun, setelah menjalani pelatihan khusus tentang cara menggunakan granat tangan, Dasari akhirnya menyadari bahwa bahkan dengan hanya 2.000 prajurit, mereka bisa dengan mudah mengalahkan pasukan musuh yang 10 kali lipat lebih besar. Dalam pertempuran langsung, granat tangan memiliki daya ledak yang sangat kuat. Semua taktik dan perlindungan tradisional musuh menjadi tidak berguna. Begitu kedua pihak berada dalam jarak tembak, satu lemparan granat bisa mengakibatkan kerusakan besar dengan korban yang meluas. Satu granat tangan saja bisa melukai atau membunuh sekelompok besar orang sekaligus. Yang lebih penting, mereka memiliki dukungan penuh dari Dacia, termasuk pasokan senjata dan perbekalan yang terus mengalir tanpa henti. Dengan dukungan itu, meskipun mereka kalah dalam pertempuran, mereka bisa segera melarikan diri. Strategi mereka sangat fleksibel tanpa perlu khawatir apa-apa. Hari pertama memimpin pasukan dan menyadari keunggulan mereka membuat Dasari merasa sangat terharu. Memiliki sebuah kekaisaran besar sebagai pendukung benar memberikan keunggulan luar biasa dalam memimpin pasukan di medan perang. Mendengar laporan pasukan pengintai bahwa mereka telah menemukan jejak pasukan pemberontak, Dasari segera memacu pasukan untuk mengejar secepat mungkin. Dalam waktu singkat, kedua pasukan berhadapan. Dasan memutuskan untuk mengandalkan kekuatan pasukannya sendiri untuk menghadapi pasukan musuh. Pasukan kedua belah pihak terpisah beberapa ratus meter. Jarak ini hanya membutuhkan satu kali serangan cepat untuk mendekat dalam waktu singkat. Mohan, yang masih memiliki lebih dari 70.000 prajurit, sama sekali tidak memandang pasukan 2.000 orang lawannya sebagai ancaman. Dia yakin bahwa begitu mereka menyerbu dan mengepung, mereka bisa dengan mudah menghancurkan pasukan kecil itu. Mohan menunggangi kudanya dan maju ke depan pasukan. Dia berhenti tepat di luar jangkauan panah lawan dan berteriak keras, "Kalian pasti tidak tahan lagi menjadi tawanan dinasti Dacia, kan? Kenapa tidak bergabung saja dengan kami? Sama kita serang dinasti Dacia. Setelah kita menghancurkan Dacia, kalian semua akan menjadi pahlawan yang berjasa." Mendengar ucapan Mohan, Dasari langsung tertawa terbahak karena kesal sekaligus geli. Melihat para prajurit Mohan yang kurus kering, wajah mereka terlihat lesu. Jelas sekali mereka sudah kesulitan makan sehari-hari. Namun, mereka masih berani mencoba membujuknya untuk bergabung dan menjadi bawahan mereka. Apa otak mereka sudah benar-benar rusak karena kelaparan sampai tak bisa lagi membedakan kenyataan? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Cepat turun dari kuda, menyerah, dan kamu masih punya peluang untuk hidup. Kalau terus melawan kami, hanya ada satu jalan, mati. Dasan tertawa besar sambil berbicara. Melihat wajah Mohan yang tampak penuh kesengsaraan, Dasan semakin puas. Dia tahu Mohan pasti menjalani hari-hari yang sulit akhir-akhir ini, dan dia merasa ini adalah balasan yang pantas atas dosa Mohan yang telah membantai begitu banyak anggota sukunya. Raut wajah Mohan menjadi gelap. Hanya dengan 2.000 pasukan kavaleri, kalian berani berbicara seperti itu pada aku. Jika kalian tidak mau bergabung, maka aku akan memusnahkan kalian. Dasari tidak gentar sama sekali. Dengan suara lantang, dia memberikan perintah, semuanya, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam kepada musuh kita. Serang mereka sekarang juga. Sebagaimana pepatah mengatakan, musuh bertemu, semakin panas amarahnya. Pembicaraan pun berakhir tanpa kesepakatan, dan mereka langsung memulai pertempuran. Mohan, yang memandang remeh kekuatan lawan,
hanya mengirim 5.000 pasukan kavaleri untuk menyerang. Namun, ketika kedua pasukan semakin dekat, Dasan segera memberikan perintah agar para prajuritnya mengambil busur silang dan menembakkan panah ke arah musuh. Pasukan pemberontak langsung kebingungan ketika dihujani tembakan panah secara masif. Mereka buru-buru mengangkat perisai kecil untuk melindungi diri, tetapi mereka segera menyadari bahwa panah-panah dari busur silang ini memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Bahkan perisai dan baju zirah mereka tidak mampu menahan panah tersebut. Para pemberontak tidak menyangka bahwa dinasti Daxia telah membekali pasukan Turkistan dengan senjata sehebat itu. Lebih mengejutkan lagi, setiap prajurit memiliki 2 busur silang. Setelah menembakkan busur pertama, mereka langsung mengambil busur kedua dan terus menembak. Jika panah silang habis, mereka langsung melanjutkan dengan panah biasa. Meskipun hanya memiliki 2.000 prajurit, namun daya tembak dari busur silang ini sangat kuat. Dengan jangkauan tembakan yang lebih jauh, karena semua busur sudah disiapkan sebelumnya dengan tali busur yang sudah ditarik, para prajurit tidak perlu membuang waktu untuk bersiap lagi, sehingga kecepatan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan memanah biasa. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, namun efektivitas serangan mereka jauh lebih tinggi. Baru saja pertempuran dimulai, pasukan pemberontak langsung menderita banyak korban yang tewas dan luka-luka, banyak orang yang terkena panah dan terjatuh dari kuda. Saat kedua pasukan hampir bertemu, pasukan kavaleri Turkistan mengeluarkan granat tangan, menyalakan sumbunya, lalu melemparkannya. Boom, 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 suara ledakan terdengar tiada henti, membuat serangan pasukan pemberontak terhenti seketika. Siapapun yang berada dalam radius ledakan granat, jika tidak tewas, pasti akan mengalami luka parah. Banyak kuda yang terluka menjadi panik dan berlari tak terkendali, menyebabkan kekacauan besar di pasukan pemberontak. Pasukan Turkistan segera maju dengan pedang terhunus, menyerang tanpa ampun. 5.000 pasukan pemberontak yang baru saja menyerang hancur lebur dalam waktu singkat. Mohan, mendengar suara ledakan dari granat, langsung merasa ada sesuatu yang salah. Awalnya dia berpikir bahwa pasukan Turkistan hanyalah pion dari dinasti Dacia, dan tidak mungkin diberikan senjata yang mematikan. Namun, kenyataannya mereka telah dipersenjatai dengan granat tangan. Dengan penuh amarah, Mohan berteriak kepada para bawahannya, "Semua maju. Habisi mereka sekarang juga, rebut bahan peledak mereka." Walaupun pasukan kavaleri Turkistan hanya berjumlah 2.000 orang, namun Mohan yakin mereka tidak mungkin bisa melawan pasukannya yang berjumlah 70.000. Setelah menerima kekalahan besar, bukannya mundur, Mohan justru memutuskan untuk menggunakan taktik jumlah besar untuk menghabisi pasukan Turkistan sepenuhnya. Dia berpikir, jika berhasil merebut cukup banyak bahan peledak, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan pasukan Dacia secara langsung. Di sisi lain, Dasari terus memimpin pasukannya maju. Dia bertekad membalas dendam atas pembantaian yang dilakukan oleh pemberontak. Namun, seorang pengawal pribadinya memperingatkan, "Ketua, pasukan pemberontak sedang berusaha mengepung kita. Kita harus segera mundur." Dasari, yang baru saja membunuh seorang musuh, mengangkat kepalanya untuk menilai situasi. "Lanjutkan maju. Dalam situasi seperti ini, mundur hanya akan membuat kita terjebak oleh mereka. Semua granat yang kita miliki, lemparkan sekarang. Hanya dengan serangan penuh kita bisa keluar dari kepungan ini." "Siap." Pasukan Turkistan berteriak lantang dan maju dengan penuh semangat. Meskipun pasukan pemberontak mencoba mengepung, namun granat yang dilemparkan menyebabkan kehancuran besar. Ledakan itu membuat tubuh para prajurit pemberontak terlempar dan menghancurkan barisan mereka. Sebelum pengepungan pasukan pemberontak sempurna, pasukan Turkistan sudah berhasil menerobos dan melarikan diri. Mereka terus menembakkan panah ke arah pasukan pemberontak untuk menjaga jarak. Mohan yang melihat kegagalan ini, gemetar karena marah. Dia mengerahkan begitu banyak pasukan, namun gagal menghancurkan 2.000 orang Turkistan dan malah mengalami kerugian besar. 5.000 pasukan kavaleri pemberontak kehilangan lebih dari separuh anggotanya. Medan pertempuran dipenuhi pemandangan yang memilukan. "Dasan, aku menyesal tidak memusnahkan seluruh keluargamu dan suku kalian. Hari ini, aku bersumpah akan menghabisi kalian semua. Tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup." Meskipun Dasan merasa lelah, namun hatinya sangat puas. Granat tangan benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dengan senjata ini, dia tidak perlu khawatir akan terkepung. Bahkan menghadapi musuh dengan jumlah berkali-kali lipat, mereka tetap masih bisa bertahan dan menang. Dalam hatinya, Dasan bersyukur telah menyerah kepada dinasti Dacia. Jika tidak, cepat atau lambat, mereka pasti akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan besar dinasti Dacia. Bab 670. Kejar.
Dasari sama sekali tidak gentar dengan ancaman Mohan. Dengan dingin, dia tersenyum dan berkata, kalau kamu punya kemampuan untuk menghentikan pasukanku, silakan coba. Tapi biar aku tegaskan, tujuanku kali ini adalah menangkapmu dan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Kita lihat siapa yang akan menang. Serang, kepung dari sayap kiri dan kanan. Aku tidak percaya mereka bisa mengalahkan puluhan ribu prajuritku. Mohan, dengan penuh amarah, memimpin serangan langsung. Semua pasukan, siapkan panah. Dasari, tanpa rasa takut, memberikan perintah tegas, dia menyuruh para prajurit menyiapkan busur dan anak panah, serta memasang tali pada panah silang mereka. Biarkan mereka mendekat, lalu gunakan granat tangan untuk menyerang. Fokus pada titik lemah pasukan mereka, dan kita akan menerobos keluar. Kita punya banyak pasukan cadangan di belakang untuk mencegah pasukan pemberontak kabur. Semua pasukan menjawab serentak dan dengan cepat mempersiapkan senjata mereka. Bagi Dasari dan pasukannya, ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Tidak ada seorang pun yang berniat mundur, namun, saat pemberontak sedang menyerang, terdengar suara derap kuda dari kejauhan. Ternyata, 4 pasukan tambahan dari prajurit Turkistan tiba dengan cepat untuk memberikan bantuan. Pasukan tambahan ini juga memiliki dendam terhadap pemberontak. Selain itu, mereka tahu bahwa dengan menghancurkan lebih banyak pemberontak, mereka bisa mendapatkan pujian dan kenaikan pangkat. Begitu mereka mendengar bahwa Dasan sudah bertempur melawan pemberontak, pasukan tambahan mempercepat laju mereka. Mereka tidak mau membiarkan Dasan mendapatkan semua keuntungan. Para komandan pasukan pemberontak yang berada di sisi Mohan langsung panik melihat pasukan tambahan yang datang. Menghadapi pasukan Dasari saja sudah membuat kita kehilangan banyak prajurit. Jika pasukan tambahan ini ikut bergabung, kita pasti kalah. Mereka juga tahu bahwa pasukan pemberontak tidak memiliki cukup makanan dan suplai. Jika mereka tertahan lebih lama, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk mencari makanan dan akan tewas kelaparan. Seorang komandan dengan gugup berteriak kepada Mohan, "Mohan, lihatlah. Bantuan mereka sudah tiba. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus segera mundur, atau kita semua akan mati di sini." Namun, Mohan yang sudah dipenuhi amarah berkata dengan tegas, "Berapapun jumlah pasukan mereka, aku akan membantai semuanya. Terus maju dan habisi mereka. Kita akan merebut granat mereka, dan kita masih punya kesempatan untuk menang." Mohan yang sudah terpojok ingin bertaruh segalanya dalam pertempuran ini. Dia yakin bahwa jika bisa menang, dia akan mendapatkan suplai senjata yang cukup untuk melawan dinasti Daxia. Namun, para pemimpin suku pemberontak di bawah komandonya tidak memiliki keyakinan yang sama. Bagi mereka, lebih baik hidup dalam pelarian daripada mati sia-sia. Mereka masih memiliki banyak prajurit dan keluarga yang harus dilindungi. Jika mereka bertempur sampai akhir, maka semua akan habis tanpa ada peluang untuk melanjutkan hidup lagi. "Mohan, kali ini kami tidak bisa mengikuti kehendakmu. Kami harus mundur," kata salah satu pemimpin suku dengan wajah serius. Mohan yang mendengar ini hampir meledak karena marah, tetapi sebagian besar pasukan pemberontak sudah mulai mundur, tidak ingin ikut dalam pertempuran yang mereka anggap sia-sia. Mereka dengan cepat mencegah dan berkata, "Mohan, jangan berpikir seperti itu. Musuh memiliki bahan peledak, dan jika kita bertempur langsung, kita akan sangat dirugikan. Sebaiknya kita segera mundur, kalau perlu, kita tinggalkan padang rumput ini dan pergi ke tempat lain." Itu benar, seperti kata pepatah, selama gunung hijau masih ada, kita tak perlu khawatir tak punya kayu bakar. Jika kita memaksakan diri bertempur sekarang, itu sama saja dengan mencari mati. Itu tidak masuk akal. Mohan, tolong pikirkan ini baik-baik. Kita masih punya begitu banyak rakyat suku yang bergantung pada kita. Kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Melihat Mohan tetap keras kepala dan tidak memberi perintah mundur, beberapa kepala suku saling berpandangan, menarik tali kekang kuda Mohan, dan dengan suara lantang mereka memerintahkan, "Bunyikan gong untuk mundur. Mundur sekarang. Apa yang kalian lakukan? Kalian ingin memberontak?" Mohan berteriak dengan marah. "Tolong tenang, Mohan. Kami sama sekali tidak berniat memberontak. Tetapi jika kita tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat kita, apa yang akan terjadi pada mereka jika kita semua mati di medan perang? Mereka pasti akan menjadi tawanan Dacia. Anda tahu betul bagaimana nasib mereka nanti, bukan? Selama kita masih hidup, kita masih bisa melindungi mereka." Sambil berbicara,
Mereka mendesak kuda Mohan untuk mundur, melihat situasi tidak menguntungkan dan bahkan dengan keinginan bertempur, Mohan tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menarik kudanya mundur. Dia hanya bisa menghela napas dengan berat hati. Dia merasa sangat tidak puas, dalam waktu hanya 1 atau 2 tahun, bagaimana kekuatan Dacia bisa menjadi begitu kuat. Bahkan mereka tidak punya peluang untuk melawan. Di tengah rasa kecewanya, Mohan menyadari satu hal, Dacia benar-benar bertekad untuk menguasai seluruh padang rumput Turkistan. Mereka tidak akan diberi kesempatan untuk bertahan hidup, satu-satunya jalan keluar adalah melarikan diri ke wilayah barat. Dengan kekuatan dan pasukannya, Mohan yakin dia masih bisa mendapatkan perlakuan yang baik di sana. Selama dia memiliki pasukan, maka posisinya akan tetap terjamin. Sementara itu, Dasari yang memimpin pengejaran tidak mau melepaskan kesempatan ini. Jangan biarkan mereka kabur. Semua orang, ikuti aku. Hentikan pasukan pemberontak ini, katanya sambil memimpin serangan dengan penuh semangat. Pemandangan aneh pun terjadi di padang rumput itu. Beberapa ribu prajurit Turkistan mengejar puluhan ribu pasukan pemberontak yang lari tunggang langgang. Pasukan Mohan yang besar hanya bisa berlari tanpa berani berhenti. Setelah beberapa waktu, akhirnya pemberontak menyadari ada yang tidak beres. Kuda-kuda mereka, karena sudah lama tidak mendapatkan cukup pakan biji-bijian, hanya bergantung pada makan rumput. Lemak tubuh mereka menurun drastis, dan setelah berlari dalam waktu yang cukup lama, kuda-kuda itu kelelahan dan terengah-engah. Kecepatan mereka mulai menurun dengan signifikan, namun, kuda pasukan Turkistan yang mengejar memiliki daya tahan luar biasa dan tidak menunjukkan penurunan kecepatan yang berarti. Pada titik ini, Mohan mulai berpikir lebih jernih. Ia menyadari bahwa mempertahankan hidup, meskipun dalam kondisi terburuk, lebih baik daripada mati sia-sia. Yang penting adalah melarikan diri terlebih dahulu, lalu mencari strategi baru. Melihat beberapa pasukan Turkistan yang bersekutu dengan Dacia semakin mendekat, ia tahu ia harus menemukan cara untuk segera melepaskan diri dari pengejaran itu. Mohan juga tidak tahu berapa banyak pasukan Turkistan yang telah bergabung dengan Dacia. Jika ada 2 atau 30 ribu prajurit yang bergabung dan ikut mengejar, maka pasukannya yang tersisa 6 hingga 70 ribu ini sama sekali bukan tandingan mereka. Seorang perwira mendekati Mohan, menyadari bahwa jika mereka terus melarikan diri, semua kuda akan kehabisan tenaga dan mereka tidak akan bisa meloloskan diri. Ia berkata dengan suara tegas, "Tuan Mohan, percepat pasukan utama melarikan diri. Biar aku dan pasukanku yang menghalangi musuh. Tidak, pikirkan cara lain. Aku tidak ingin meninggalkan satupun dari pasukan kita." Mohan bersikeras, meskipun ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Tetapi sebagai pemimpin, ia merasa perlu menunjukkan kepedulian agar tidak membuat bawahannya merasa ditinggalkan. "Darren, kita harus segera membuat keputusan. Dalam situasi seperti ini, tidak boleh ada keraguan-raguan. Aku akan membawa pasukanku untuk menahan musuh. Darren, tolong lindungi rakyat kita dengan baik," ujar sang perwira yang sudah mempersiapkan dirinya untuk bertempur sampai mati. Perwira itu tahu betul bahwa pergi untuk melawan pasukan pengejar berarti tidak ada jalan kembali. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang lain. "Kamu bisa percaya padaku, semua hidup kami adalah berkat pengorbananmu. Aku bersumpah, selama kami masih punya makanan, maka rakyatmu tidak akan pernah kelaparan." Mohan berjanji dengan tegas, bahkan mengangkat tangannya untuk bersumpah kepada langit. Perwira itu merasa lega mendengar sumpah itu. Bagi orang Turkistan, sumpah adalah sesuatu yang sangat sakral. Jika melanggar sumpah kepada langit, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan hukuman dari para dewa. Tanpa ragu, sang perwira memanggil pasukannya. Dengan semangat pantang menyerah, mereka berbalik dan memimpin serangan balasan ke arah pasukan Turkistan yang mengejar. Teriakan perang menggema saat mereka melancarkan serangan balik dengan gagah berani, memutuskan untuk bertarung hingga titik darah penghabisan demi memberikan waktu bagi pasukan utama untuk melarikan diri. Bersambung